Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyampaikan makalah tentang tantangan dan masa depan ilmu pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan makalah ini. Dan kami harap tentang semua dapat sama-sama melihat tentang apa yang akan kelompok kami sampaikan nanti. Tantangan masa depan, itu judul dari makalah kami, yang mana sudah menjadi hal umum kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan serta peningkatan, terutama perkembangan teknologi di masa depan. Karena banyak tugas-tugas manusia yang akan digantikan oleh teknologi yang canggih. Nah, saat ini dengan teknologi yang sudah canggih, berbagai perkembangan tersebut tentu saja akan ada tantangan yang menghadang di depannya. Contoh penemuan teknologi itu adalah PlayStation, mesin, handphone. Menurut Naisbitt, pada era informasi muncul fenomena mabuk teknologi yang ditandai dengan beberapa indikator. Pertama, masyarakat lebih menyukai penyelesaiannya masalah secara kilat. Yang kedua, masyarakat takut dan memuja teknologi. Yang ketiga, masyarakat mengaburkan antara yang nyata dan yang semu. Yang keempat, masyarakat menerima kekerasan sebuah hal yang wajar. 5. Masyarakat mencintai teknologi dalam bentuk mainan. 6. Masyarakat menjalani kehidupan yang jarak terenggut. Adapun beberapa tantangan yang akan dihadapi dan keilmuan di masa depan antara lain, yang pertama ada perubahan global, pendidikan global, kesenjangan pemahaman IPTEK, pendidikan HDI, 4. Perubahan tatanan kehidupan sosial dan moral, 5. Kependudukan dan ketenaga kerjaan, yang keenam permasalahan lingkungan hidup. Ketiga adalah masalah krisis lainnya, yakni yang menyangkut masalah kesehatan, industri, finansial, contohnya seperti COVID-19 yang menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat yang terkena dampak krisis kemanusiaan dan pengungsian paksa karena kepadatan yang berlebihan, pencampuran sosial yang intens air, dan sanitasi yang tidak memadai, tingkat kesaktian yang tinggi dan terbatasnya sumber daya kapasitas layanan tersebut, serta tantangan dan menerapkan rekomendasi masyarakat dan tindakan sosial untuk membatasi penularan. Agama, ilmu, dan masa depan. Agama dan ilmu dalam beberapa hal yang berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif, sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak perlu terikat dengan etika progresif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Baiklah, saya Yeni Nur Asyifah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu agama dan makna kehidupan. Agama tidak hanya sebatas mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, karena agama juga mengatur bagaimana kita hidup dengan sesama manusia dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Cara pandang Tuhan terhadap kehidupan kita merupakan satu-satunya pendapat yang paling benar, dan kita harus mengikutinya. Serta keadilannya adalah keadilan yang paling adil. Selain itu, meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tidak dapat terlihat atau akhirat, namun agama melibatkan dirinya dalam masalah kehidupan sehari-hari. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, agama adalah sebuah makna di mana setiap orang bebas menentukan haknya
untuk beragama, karena di dalamnya manusia menemukan pandangan hidup dan inspirasi yang dapat menjadi landasan yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat, dan martabat manusia. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Ilmu dan kebudayaan. 1. Manusia dan kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan sebagai segenap kepercayaan, pengetahuan, moral, seni, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu, kebudayaan juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat pada pikiran manusia yang sering disebut sebagai wujud ide. Segenap tahapan tersebut erat kaitannya dengan pendidikan, karena segala materi yang dikandung dalam suatu kebudayaan didapatkan manusia dengan sadar melalui aktivitas belajar. Melalui aktivitas belajar itulah selanjutnya kebudayaan dari generasi ke generasi akan dilanjutkan. 2. Ilmu dan pengembangan budaya nasional. Pengembangan budaya nasional pada hakikatnya adalah perubahan dari kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan aspirasi tujuan nasional. Maksudnya, ilmu dan kegiatan keilmuan disesuaikan dengan keadaan kebudayaan yang ada pada masyarakat saat ini. Dalam pembangunan kebudayaan nasional di dunia modern saat ini, nilai-nilai kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung tinggi kebenaran, dan mengabdi secara universal sangat diperlukan. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan. Sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh kebudayaan. Keadaan sosial dan kebudayaan saling mendukung. Pada kebudayaan, ilmu dapat berkembang dengan baik. Karena ilmu di sini memiliki peran ganda, yaitu ilmu merupakan sumber nilai yang mengandung pengembangan kebudayaan. Dan ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu tidak bisa kita pisahkan dari hakikat ilmu itu sendiri, yaitu ada ontologi, objek apa yang akan kita teliti atau telaah, lalu yang kedua ada epistemologi, bagaimana atau prosedur apa, cara apa yang kita lakukan untuk menelaah objek itu tadi, lalu yang ketiga manfaat apa atau nilai apa yang kita dapat setelah kita meneliti atau menelaah objek itu tadi. Nah, di dalam ilmu pengetahuan positif yang dikembangkan oleh Auguste Comte dalam gagasan positivismenya, ada salah satu asumsi bahwa ilmu pengetahuan itu harus bersifat bebas nilai atau netral. Bebas nilai atau netral di sini maksudnya adalah pada pihak subjek, seorang ilmuwan tidak boleh membiarkan dirinya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dirinya sendiri. Misalnya seperti sentimen pribadi, penilaian etis, kepentingan kelompok atau pribadi, kepercayaan agama, filsafat, atau apa saja yang dapat mempengaruhi objektivitas dari objek yang sedang diobservasi. Hanya objek pengetahuan yang bersih dari seorang ilmuwan itu sajalah yang boleh dituangkan ke dalam laporan-laporan atau teori-teori atau hukum-hukum yang dapat ditolerir keberadaannya. Sedangkan aspek-aspek atau dimensi-dimensi lain yang tidak dapat diukur dalam observasi, contohnya itu seperti roh atau jiwa, itu tidak dapat ditolerir keberadaannya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu di Indonesia. Bapak Ibu, jika kita buka buku tentang bumi, maka yang kita baca adalah teori tentang bumi. Jika kita buka buku hayat, maka yang kita baca adalah teori tentang makhluk hidup. Jika kita buka buku sejarah, maka yang kita baca adalah teori atau kejadian-kejadian yang ada pada masa lalu. Berarti teori itu sama dengan ilmu, atau ilmu sama dengan teori. Mengembangkan suatu teori berarti sama kita dengan mengembangkan suatu ilmu. Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan teori, yaitu yang pertama itu ada dengan memunculkan suatu teori baru. Maksudnya di sini adalah teori itu belum pernah muncul atau belum pernah diciptakan. Maka seorang ilmuwan menciptakan suatu teori untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua itu ada dengan menghapus teori lama lalu menggantikannya dengan teori baru, yaitu membuat suatu teori baru untuk menghapus teori lama karena teori lama itu sudah tidak bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada pada saat ini. Lalu yang ketiga itu ada merevisi teori lama, yaitu memunculkan teori baru tanpa menghapus teori lama itu tadi. Jadi hanya menambah atau merevisi atau memperbaiki dari teori lama itu tadi. Nah, di Indonesia ada beberapa strategi ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah dengan cara membentuk masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah ini adalah sebuah masyarakat yang mendasarkan aktivitasnya atau mengorientasikan kegiatannya pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat ilmiah ini nanti akan cukup menentukan kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil oleh pengusaha atau pemerintah, karena masyarakat ilmiah ini tadi sudah melakukan observasi ataupun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Lalu yang kedua, ada aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia, yaitu karakter. Pengembangannya harus memperhatikan terhadap landasan metafisis, epistemologis, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang ketiga, pengembangan ilmu di Indonesia harus tetap memperhatikan hubungan antar ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara disiplin ilmu. Di sini dibutuhkan filsafat sebagai mediator yang berhubungan atau berkaitan dengan ilmu ataupun filsafat. Yang terakhir, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sehingga pada implikasinya ilmu pengetahuan yang dikembangkan juga harus tetap memperhatikan dimensi religius. Aspek ini perlu diperhatikan karena ilmu pengetahuan sekular yang memisahkan agama tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Negara Barat telah menunjukkan pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan agama justru akan menimbulkan krisis pengetahuan. Selanjutnya ada 18 komponen pendidikan karakter. Yang pertama religius, yang kedua ada jujur, 3 toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, penghargaan prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan terakhir adalah tanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.